Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 mikrobiologi terapan dengan anggota kelompok yang pertama Andi Fitriani, yang kedua Adolf Dalviano Nardohani, yang ketiga Muhammad Arsy Dwi Putra, yang keempat Nurul Fitri, yang kelima Tirsa Helda Sapan, dan yang keenam Novianti Tandirau, dengan materi analisis mikrobiologi pada makanan, minuman, obat tradisional, sediaan steril, dan kosmetik. Apa itu analisis mikrobiologi? Analisis mikrobiologi merupakan suatu proses pengujian yang dilakukan dengan tujuan menduga daya tahan suatu sampel serta dapat digunakan sebagai indikator sanitasi dan keamanan. Pengujian mikrobiologi meliputi 1. Analisis kuantitatif, yaitu untuk menghitung jumlah atau banyaknya mikroba yang ada pada sampel. 2. Yaitu analisis kualitatif, untuk mengetahui ada atau tidaknya mikroba pada sampel. Analisis mikrobiologi makanan dan minuman. Sumber jurnal uji mikrobiologis pada sampel makanan dan minuman Microbiological Test on Food and Drink Sample, Jamhari 2018. Baik, adapun prosedur kerja yaitu yang pertama penyiapan alat dan bahan, yang kedua penyiapan sampel, yang ketiga uji angka lempen total bakteri, yang keempat uji angka lempen total kapang, yang kelima uji salmonella typhosa, dan yang terakhir yaitu uji Staphylococcus aureus. Yang pertama yaitu alat. Alat-alat yang digunakan dalam eksperimen ini adalah botol pengenceran, inkubator, sendok tanduk cawan petri, lampu spiritus, spoid 1 mili dan 5 mili, Erlenmeyer, OC bulat, tabung Durham, gelas ukur, autoclave, tabung reaksi, hand sprayer, rak tabung, dan timbangan Ohaus. Yang kedua yaitu bahan-bahan yang digunakan. Alkohol 70%, aluminium foil, aqueous steril, biakan salmonella typhosa, biakan Staphylococcus aureus, makanan, minuman, kapas, medium LB, medium NR, medium PDA, medium PW, dan medium SCB, dan minuman SSA, medium VGVA, dan tisurol. Yang ketiga yaitu penyiapan sampel. Yang pertama makanan. Pada sampel makanan, botol pengenceran yang telah berisi 9 mili aqueous steril disiapkan. Setelah itu 1 gram makanan ditimbang dan kemudian digerus sampai halus dengan lumpang. Sampel yang telah digerus kemudian dimasukkan ke dalam botol pengenceran, dikocok hingga homogen. Yang keempat yaitu penyiapan sampel minuman. Pada sampel minuman, botol pengenceran yang telah berisi 9 mili aqueous steril disiapkan. Setelah itu 1 mili minuman diambil dan dimasukkan ke dalam botol pengenceran, kemudian digocok homogen. Metode pengujian. Yang pertama ada uji ALT bakteri. Pada penentuan ALT bakteri didasarkan pada perhitungan jumlah koloni yang tumbuh dengan tingkat pencemaran tertentu setelah makanan dan minuman diinokulasikan pada medium Na dan kemudian diinkubasikan pada suhu 37 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam. Selanjutnya ada metode pengujian uji ALT kapang. Penentuan ALT kapang didasarkan pada perhitungan jumlah koloni yang tumbuh dengan tingkat pencemaran tertentu setelah makanan dan minuman diinokulasikan pada medium PDA
dan diinkubasikan pada suhu kamar selama 3 kali 24 jam. Selanjutnya, metode pengujian uji Salmonella typhosa pada penentuan pertumbuhan bakteri Salmonella typhosa adalah setelah makanan dan minuman diinokulasikan pada medium SCB dan berdasarkan adanya kekeruhan pada medium setelah diinkubasi selama 1 kali 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius dan terbentuknya koloni hitam zona kuning pada medium SSA setelah diinkubasi selama 1 kali 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Metode pengujian yang terakhir ada uji Staphylococcus aureus. Penentuan pertumbuhan bakteri Staphylococcus aureus adalah setelah makanan dan minuman diinokulasikan pada medium PW, dan hal ini berdasarkan adanya kekeruhan pada tabung setelah diinkubasi selama 1 kali 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius dan terbentuknya koloni hitam zona kuning pada medium VGA setelah diinkubasi selama 1 kali 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius. Obat tradisional. Obat tradisional adalah bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian atau galenik, atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun-temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Analisis mikrobiologi jamu. Prosedur kerja yaitu 1. Alat dan bahan, 2. Preparasi sampel, 3. Metode MPN, 4. Metode ALT, 5. Isolasi bakteri, dan 6. Identifikasi bakteri. Alat: autoclave atau oven, inkubator, OC bulat dan OC lurus, batang pengaduk, cawan Petri dan Herna, Erlenmeyer, Flex kimia, pipet ukur, rak tabung, tabung reaksi, tabung Durham, spatel, spiritus, kaki 3, mikroskop, objek gelas, dan terakhir cover gelas. Bahan: sampel jamu serbuk dan pil, media nutrien agar, media sauboron, dextrose agar, media mannitol salt agar, media Salmonella shigella agar, media nutrien broth, media lactose broth, media brilliant green lactose agar, media eusen methylene blue, media Voges, media Simon citrate agar, media triple sugar iron agar, kristal violet, lugol sarfanin pepton, larutan NaCl fisiologis, larutan KOH 16%, larutan H2O2 3%, larutan A-naftol. Preparasi sampel. Sampel berupa jamu serbuk dan pil dengan masing-masing perlakuan, yaitu sampel sebelum dibungkus dan sampel yang dibungkus disimpan selama 14 hari. Ditimbang sebanyak 25 gram sampel, dilarutkan dalam 225 ml larutan NaCl fisiologis 1:10. Metode MPNL. Yang pertama yaitu uji penduga, yang kedua uji lanjutan, dan yang ketiga uji pelengkap. Yang pertama, uji penduga. Untuk uji penduga, sampel dilakukan pengenceran, misalkan 10-1, 10-2, 10-3, dan seterusnya, dalam larutan NaCl fisiologis. Masing-masing pengenceran diambil 1 ml, masukkan dalam kaldu laktosa yang di dalamnya dimasukkan tabung Durham dan inkubasi pada suhu 370 Celcius selama 24 jam. Yang kedua, uji lanjutan.
uji lanjutan yaitu ambil 1 oz biakan dari kaldu laktosa yang positif, tanamkan pada media BGLB dan inkubasi. Hasil positif ditandai dengan media berubah menjadi kuning. Yang ketiga, uji pelengkap. Untuk uji pelengkap dari media BGLB yang positif, ambil 1 oz dan tanamkan pada media EMB dan inkubasi. Hasil positif yaitu koloni berwarna kehitaman dengan warna hijau metalik. Metode ALT, dari hasil homogenisasi, sampel ambil 1 ml sampel dan lakukan pengenceran. Misalnya sampai dengan 10 min 6 sebanyak 1 ml dan tambahkan 10 sampai 20 ml AM steril yang telah dicairkan untuk angka bakteri dan media SDA steril untuk angka kapang kamir. Goyangkan cawan agar suspensi tersebar. Setelah memadat, inkubasi pada suhu 370 Celcius selama 24 jam untuk bakteri dan pada suhu 250 Celcius selama 48 jam. Amati dan hitung jumlah koloni yang tumbuh. Isolasi bakteri. Sebanyak 500 ml sampel dari hasil homogenisasi, tanamkan pada media NB dan inkubasi pada suhu 370 Celcius selama 24 jam. Setelah 24 jam, ambil 1 oz dari biakan pada media NB dan tanamkan pada media isolasi dengan metode gores. Inkubasi pada suhu 370 Celcius selama 24 jam. Identifikasi bakteri. Bakteri yang sudah berusia 24 jam, ambil 1 oz, goreskan pada kaca objek yang telah diberi NaCl. Lakukan fiksasi dengan panas. Identifikasi dengan pewarnaan gram. Teteskan kristal violet pada kaca objek yang berisi bakteri. Diamkan 30 detik. Bilas dengan air. Tambahkan Lugol, diamkan 30 detik dan bilas lagi. Teteskan alkohol 95% sampai tetes terakhir bening, diamkan 30 detik dan bilas lagi. Teteskan safranin, diamkan 30 detik dan bilas lagi. Amati di bawah mikroskop. Sediaan steril. Analisis mikrobiologi sediaan steril. Peracikan sediaan steril perlu memperhatikan beberapa aspek kritis yang dapat mempengaruhi kualitas sediaan steril yang dihasilkan. Aspek kritis yang perlu diperhatikan yaitu personil yang melakukan peracikan, sarana dan prasarana yang menunjang, serta prosedur peracikan. Di samping itu, kondisi pengelolaan hasil sediaan steril racikan perlu diperhatikan untuk menjamin stabilitas obat tetap terjaga, sehingga dapat menjamin kualitas obat yang dihasilkan. Metode pengujian. Ada beberapa metode pengujian. Yang pertama, uji pH, uji stabilitas, dan uji sterilitas. Untuk yang pertama yaitu uji pH. Pengujian pH dilakukan untuk mengetahui apakah pH sediaan sudah sesuai dengan pH obat menurut literatur atau belum, di mana pH merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi stabilitas dan kelarutan sediaan tersebut. Pengujian dilakukan dengan menggunakan alat pH meter Make-O-House. Yang kedua, uji stabilitas. Pengujian stabilitas dengan spektrofotometer UV atau spektrofotometer Shimado UV 1800 dengan panjang gelombang teoritis masing-masing sampel untuk mengukur nilai transmitan. Selanjutnya,
dilakukan analisis statistika untuk membandingkan nilai transmitan untuk sampel dari rumah sakit dan hasil racikan di laboratorium. Dan yang terakhir, uji sterilitas. Uji sterilitas dilakukan dengan metode inokulasi langsung menggunakan media agar Brain-Heart Infusion atau BHI sebagai media penyubur dengan inkubasi selama 24 jam. Kemudian dipindahkan pada media universal yaitu media agar BP. Analisis kosmetik. Analisis scrap sumber jurnal, analisis uji mikrobiologi dan logam berat pada scrap berbahan dasar kapur sirih (Nurul dan kawan-kawan 2017). Metode pengujian. Metode pengujian yang dilakukan pada penelitian ini adalah metode eksperimen, uji coba rekayasa produk. Alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu timbangan, blender, pipet tetes, pH meter, gelas ukur, pisau, perasan jeruk, kertas filter, baskom, pengaduk, dan cawan Petri. Sedangkan bahan yang digunakan yaitu kapur sirih, beras, jeruk nipis, minyak zaitun, dan minyak esensial. Pembuatan scrap. Kapur sirih diperoleh dari pembakaran batu kapur atau batu gamping pada suhu tinggi, kemudian diendapkan dengan cara dilarutkan pada air dan didiamkan selama 7-8 hari. Hasil endapan yang berupa pasta disisihkan, kemudian dipanaskan sambil diaduk agar tidak ada lagi kapur yang bergumpal, dan digunakan untuk langkah selanjutnya. Beras direndam dengan air selama 24 jam. Setelah semalam, maka dikeringkan, kemudian dihaluskan dengan cara di blender dan diayak. Jeruk nipis diperas, kemudian airnya disaring dengan menggunakan kertas saring. Bahan pasta batu kapur sirih banding pasta beras masing-masing 1:8, 1:4, 1:3, 1:2, dan 1:1. Dicampur dengan minyak zaitun dan minyak esensial yang dicampurkan lebih dahulu agar mencegah bau tengik yang muncul. Setelah tercampur, maka baru ditambahkan metil paraben sebagai pengawet, kemudian perasan air jeruk nipis diaduk secara homogen. Analisis scrap. Kelima sampel scrap dianalisis pH dengan kertas pH, kemudian diamati organoleptik meliputi warna, tekstur, dan kekentalan. Kemudian dari pengamatan organoleptik diambil satu sampel yang dianggap terbaik dari ketiga unsur tersebut, kemudian diuji dengan kandungan mikroorganisme. Itu dia tadi penjelasan kami tentang analisis mikrobiologi. Saya mewakili kelompok 4 mengucapkan terima kasih kepada yang sudah menonton. Terima kasih, selamat sore.